Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Madiun. KPU Kabupaten Madiun menemukan puluhan ribu data pemilih Pilkada 2024 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini terungkap setelah tahapan pencocokan dan penelitian daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 berakhir. Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Madiun terus berjalan. Proses tahapan pencocokan dan penelitian oleh tim Pantarlih telah berakhir. Dari hasil coklit ditemukan sebanyak 10.672 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan sebanyak 6.403 pemilih pemula. Dengan total data pemilih sementara sebanyak 570.353 orang. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun, Irsyad Kholis Fatur Rosak, mengatakan data-data ini masih bisa berubah sampai nanti penetapan daftar pemilih sementara pada 11 Agustus mendatang. Di tanggal 25 ini, mulai tanggal 25 sampai 31 itu merekap hasil daripada coklit teman-teman yang secara manual. Gitu. Nah, hari ini kita temukan bahwa pemilih baru yang ada di Kabupaten Madiun adalah 6.506 pemilih ubah data atau perbaikan datanya ada 12.566, kemudian pemilih TMS-nya ada 10.331. Yang ini didominasi oleh meninggal dunia, pindah domisili, kemudian TPS tidak sesuai, ada juga ganda, terus di bawah umur, TNI dan Polri. TMS kode 8 yaitu TPS tidak sesuai TPS, kemudian tidak masuk menjadi pemilih baru. Nah, gitu. Nah, ini semua sudah tercover dan pemilih barunya lebih banyak daripada TMS kode 8. Ini yang penting. Perlu garis bawahi, jangan sampai kemudian ada TMS-nya TMS kode 8-nya lebih banyak daripada pemilih barunya. Berarti ini ada data yang sudah di TPS lama, tapi tidak dijadikan pemilih di TPS baru. Begitu. Sementara itu pada Pilkada 27 November 2024 mendatang akan dilakukan penambahan TPS sebanyak 2 tempat pemungutan suara, yakni di Desa Buduran Wonoasri dan Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan. Sehingga jumlah TPS pada pemilu mendatang mencapai 1.142 TPS. Berita Koprasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Berita selanjutnya, PDI Perjuangan Kabupaten Madiun mulai menunjukkan arah politiknya dalam menghadapi Pilkada mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, optimis rekom calon wakil bupati akan turun kepada Sandika Feriantiko, sedangkan untuk bakal calon bupati masih dirahasiakan. Pemanasan mesin politik di internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun sudah dijalankan. Terlebih santer tersiar kabar nama Sandika Ferianto bakal diamini sekaligus direkomkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju di Pilkada Kabupaten Madiun tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono dalam sebuah acara wayangan di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun Kamis malam lalu. Di hadapan ribuan masyarakat, Ferry menyatakan bahwasannya nantinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun bulan November mendatang, PDI Perjuangan resmi mengusung Sandika sebagai calon Wakil Bupati Madiun. Akan tetapi Ferry juga mengisyaratkan bahwasannya berdasarkan dari corak warna saat wayangan tersebut dapat dinilai nantinya PDIP akan bersanding dengan partai berwarna apa, yakni biru. Berarti tanggal 24 kula pelantikan, tanggal 29 niku pun pendaftaran Pilkada. Nggih nek donganipun pun panjenengan sedaya nyuwun doane restu khususipun warga Kedung Dawung, umumipun warga Kabupaten Madiun, insyaallah
Mas Andika badhe maju makili Kabupaten Madiun menjadi wakil bupati teng Madiun. Kula sampai pindah niki kanten rekom nggih sampun wonten, kula kudu matur tapi nggih gandengane sinten Pak? Benjing mawon tanggal 15 Agustus nggih wonten deklarasi nggih. Mungkin nek pun tanggal 15 Agustus sinten Mas Andi badhe digandengaken sinten mangke kula tetep ngabari panjenengan sedaya. Mungkin insyaallah nek tanggal 24 bas pelantikan wis wong Wonorejo, wong Kedung Dawung ayo banyak-banyak nang Pecol tapi cilik-cilikan syukuran pengajian ae. Mergo arep duwe gawe tanggal 29 nek aku nanggap wayang nggih mboten pas. Kula badhe nanggap rame-rame campur sari ngekakne pecel nggih mboten pas ngoten lho nggih. Berarti nuwun sewu kanggo kula kendel, kula matur pindah. Kok arep duwe gawe sing luwih gedhe malih. Nggih ngoten mawon asal kula matur. Sedangkan untuk siapa nanti calon bupati yang akan mendampingi Sandika, Ferry masih enggan menyatakan saat itu dan rencananya akan mengumumkan atau sekaligus mendeklarasikan pada tanggal 15 Agustus mendatang. PDI Perjuangan jatuh kepada Mas Andi. Tapi di maksudnya tangan sudah ada, rekom sudah di tangan Ibu Mega, sudah naik semua. Pas itu nanti turunnya ke Mama, maupun itu sudah jelas, tapi saya belum berani ngomong dulu. Kira-kira kapan Pak rekomnya turun? Kira-kira rekomnya akhir bulan turun. Kita tanggal 15 lah nanti deklarasi. Masalah E1 nanti Mas Topal kalau sudah waktunya kita ngomong tanggal 15 Mas Topal. Berarti tanggal 15 itu sekalian deklarasi calon dari AS1 calon itu? Iya, silakan seperti itu. Seperti diketahui di Pilkada 2024, DPC PDIP Kabupaten Madiun memang mengusung Sandika Ratnan Ferianto sebagai bakal calon wakil bupati Madiun. Partai muda ini dikadang bisa mewakili dari kelompok milenial di bumi kampung pesilat. Wiwita Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Sementara itu, pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima PIN emas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Anugerah PIN emas diberikan atas dedikasi Pemprov Jatim dalam melaksanakan penanggulangan setiap bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Penyerahan PIN emas ini juga dilatar belakangi oleh penurunan indeks resiko bencana di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari data BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, di mana angka IRB sebanyak 137,88, kemudian turun hingga 101,65 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan Pemprov Jatim mampu menurunkan resiko bencana setiap tahunnya. Bahkan Pemprov Jatim juga meraih penghargaan kategori pemerintah daerah yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Acara Jumpa Tokoh kali ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 dengan mengangkat tema sinergi bersama BNPB, Pemprov Jatim, dan Gerakan Pramuka dalam program kemanusiaan dan kebencanaan. PLH Gubernur Jatim Bobi Sumarsono membuka Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah 2024 di alun-alun Ngawi, Jawa Timur. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan perekonomian desa, terutama desa-desa yang ada di Jawa Timur. Pembukaan Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah ditandai dengan pemukulan alat musik Rontex khas Ngawi oleh PLH Gubernur Bobi Sumarsono didampingi Bupati Ngawi Oni Anwar dan Kepala Disputpar Provinsi Jawa Timur Evi Afianasari. Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Timur tahun 2024 kali ini hadir sebagai perwujudan Nawabakti ke-9, yakni Jatim Harmoni. Diharapkan melalui pengembangan pembinaan desa wisata seperti ini, destinasi wisata baru semakin berkembang, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kesenian dan budaya. Dan diharapkan juga melalui Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian desa. Kegiatan Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah Jatim Timur menggeliatkan sektor pariwisata di Jawa Timur yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, industri pariwisata, akademisi, media, dan masyarakat. Sobat Tentara, sesaat lagi akan ada kabar tentang antrian panjang warga yang menunggu sidang tilang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penasaran kenapa bisa terjadi antrean? Tetap di Tera News.
Ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur antri mengikuti sidang tilang di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sidang tilang ini merupakan hasil operasi Semeru pada 15 hingga 28 Juli lalu. Beginilah suasana saat ribuan pelanggar lalu lintas berjumpel memadati halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengambil berkas tilang hasil operasi Semeru 15 hingga 28 Juli lalu. Meskipun layanan dibuka pada pukul 8 pagi, namun banyak warga telah datang pada pukul 6 pagi. Meskipun alur antrian telah diatur petugas, namun beberapa warga menyerobot antrian. Di arah stasiun belok kanan. Ke arah stasiun belok kanan, jadi ngelawan arus gitu? Ngelawan arus. Kapan itu, Mas? Dari Rabu. Dari Rabu. Terus ketangkep polisi atau etle itu, Mas? Kenapa? Ketangkep langsung apa etle itu? Ketangkep langsung. Langsung ya? Petugas yang menunggu di situ. Terus di surat itu ada dendanya berapa gitu? Tidak ada. Oke. Dan itu sama, terus tanggal sidangnya aja. Tapi surat-surat lengkap, Mas ya? Ini kan pertama kali saya kena tilang. Jadi kalau tanggal sidangnya tanggal 2 ya saya datangnya tanggal 2. Begitu. Dan untuk menghindari ada kemungkinan denda lain. Begitu. Karena kan saya kurang gitu jelas proses tilang ini bagaimana. Pokoknya pertama kali ya saya ikuti aja sesuai. Menurut pihak Kejaksaan, kali ini berkas tilang yang diterima sebanyak 3.500. Sejatinya pengambilan berkas tilang tidak harus diambil hari ini, namun bisa juga diambil minggu depan mulai hari Senin hingga hari Jumat. Terkait dengan pengambilan denda tilang pada hari ini berdasarkan putusan pengadilan tertanggal 2 Agustus 2024, hari ini ada sekitar 3.500 pelanggar. Yang diantara 750 itu pelanggar etle, sisanya itu adalah pelanggar tilang oleh karena beberapa pelanggaran, misalnya tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, melanggar marka, atau menerobos lampu merah, ataupun tidak membawa beberapa perlengkapan sebagaimana yaitu dalam undang-undang LHJ. Pak, itu pengambilannya harus hari ini apa berapa hari? Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pengambilan itu tidak harus hari ini, Bapak. Jadi pengambilan itu bisa saja dilakukan setelah tanggal diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bisa di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja, mulai jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Kenapa sampai jam 3? Kami setiap hari itu melakukan rekapitulasi terakhir masuk clearing ke kas BRI itu di jam 3 sore. Data Satlantas Polresta Sidoarjo pada operasi Semeru 2024, pihaknya telah menilang lebih dari 10.000 pelanggar, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik. Denda tilang bisa dibayar lewat aplikasi maupun bayar tunai. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Seorang juru parkir di Kota Madiun, Jawa Timur mengalami luka tusuk di tubuhnya usai menjadi korban penganiayaan. Sebelumnya, antara korban dengan seorang juru parkir lain terlibat selisih paham soal pergantian jam parkir hingga terjadi cekcok. Korban kini harus dirawat di rumah sakit akibat luka tusuk. Agus Purnawan, 42 tahun, seorang juru parkir warga Jalan Cendrawasih, Kota Madiun, Jawa Timur, mengalami luka tusuk benda tajam di beberapa bagian tubuhnya. Ia terluka tusuk usai menjadi korban penganiayaan oleh 2 orang yang diantaranya merupakan rekan sesama juru parkir. Menurut polisi, peristiwa ini berawal saat korban dengan pria inisial D terlibat selisih paham soal pergantian shift parkir di depan Pasar Besar Madiun Jumat malam kemarin. Permasalahan pun berlanjut hingga keduanya bertemu di belakang Pasar Besar Madiun. Namun dalam pertemuan tersebut, D mengajak ayahnya berinisial D yang juga seorang juru parkir. Hingga terjadilah perkelahian hingga penganiayaan terhadap korban. Akibatnya korban mengalami luka tusuk benda tajam di sejumlah bagian tubuh diantaranya lengan, pinggang, dan leher. Nah, pelaku sama-sama rekan kerjanya, sama-sama bekerja di area parkir Pasar Besar, yang mana di sini terjadi selisih paham berkaitan dengan aplusan, namun yang dari korbannya masih menarik ongkos parkir sehingga terjadi cekcok
yang berujung pada penganiayaan, yaitu penusukan terhadap korban. Dan di sini untuk korban sudah masih dirawat di Rumah Sakit Sudono, Kota Madiun, dan untuk pelaku masih dalam pencarian tim kita, tim Pusna. Untuk luka tusuk ada di lengan, di punggung sama di leher. Berapa jumlahnya? Apanya? Jumlahnya berapa? Tusukannya ada 3. Ada 3, yang mana untuk luka yang agak serius di bagian leher. Polisi kini masih mengejar 2 orang terduga pelaku, sementara itu saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun akibat luka tusuk yang dialaminya. Berita Kopasda melaporkan untuk Lentera TV. Negara bagian Washington, Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan ratusan ribu dolar atau sekitar 13 miliar rupiah untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Tetapi terkadang grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau oleh regu pembersih. Tapi kini ada solusi baru untuk mengatasi hal tersebut, yaitu memanfaatkan drone untuk penyemprot untuk membersihkan grafiti tersebut. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the waste of resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have 1 person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft's up there flying. This bucket becomes low or empty. We have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Umat Indonesia pemeluk agama Buddha di Queens, New York, Amerika Serikat baru-baru ini meresmikan sebuah stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur, dan serunya stupa ini ternyata dibawa langsung dari kota Magelang, Jawa Tengah. Penasaran seperti apa? Berikut liputan dari tim VOA. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang itu dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta Buddha yang lainnya. Dan kita membagi Wihara Parivara dapat 1 stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Tadi kita baru saja
merayakan Hari Raya Waisak bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari Batu di sekitar Candi Borobudur. Dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik. Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA, New York. Sobat Lentera, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri, sampai jumpa.